Selamat sore. Kami dari kelompok 8 akan mengulang kembali review mengenai jurnal internasional kami. Sepencarian kami, jurnal berikut ini adalah jurnal tentang metode penelitian kualitatif. Seperti biasa, kelompok-kelompok dari kelompok 8, saya sendiri Fitri Chandra. Saya Akbar Fadilah. Saya Agus Angga Saputra. Saya Saya Farlan Galbus Rizaldi. Padutya. Saya Galbus Padutya. Saya Alvin Dito Mulyadi. Boleh di scroll ke bawah, Angga, perihal detail dari jurnal ini. Oke, detail jurnal yang kami berusaha coba cari, ini judulnya Communication and Technology Congress CTC tahun 2021 yang terbit di Turki, Istanbul pada bulan April tahun 2021 dengan nama penulis Resas Özlem Karansever. Kemudian abstrak dari jurnal yang kami review ini yaitu media massa saat ini termasuk permainan komputer seperti Mobile Legends berperan penting dalam nasional mereka, terutama melalui kompetisi dengan bendera negara. Penelitian terhadap dialog pemain Mobile Legends di Turki menunjukkan bahwa permainan ini mencerminkan sikap dan perilaku nasionalistik, memperlihatkan bagaimana teknologi mempengaruhi identitas dan nilai-nilai dalam masyarakat modern. Oke, kemudian pada pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Akbar. Oke, pendahuluan perkembangan teknologi komunikasi massa, itu internet dan komputer telah mengubah cara massa media menyampaikan informasi, pemikiran, dan sikap kepada masyarakat luas. Penggunaan internet di Turki terus menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Kedua, peran pemain komputer. Perkembangan teknologi komputer juga memperkenalkan permainan komputer ke dalam kehidupan sehari-hari. Permainan ini merupakan bentuk hiburan yang memiliki aturan tersendiri dan seringkali memungkinkan ekspresi ideologi. Selanjutnya ada pengaruh dan implikasi. Permainan komputer seperti Mobile Legends tidak hanya sebagai hiburan belaka, tapi juga sebagai sarana yang efektif untuk komunikasi ideologi atau pesan tertentu kepada audiens yang ditargetkan. Pengembangan identitas dalam pertandingan. Selain memahami ekspresi ideologi dalam permainan komputer, penelitian juga menyoroti bagaimana permainan mengembangkan identitas mereka terhadap permainan tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Agus Angga Saputra. Baik, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu ada sampel, metode, dan kerangka teori. Untuk sampel penelitian, penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa game komputer dapat berubah menjadi alat ideologis oleh audiens. Mobile Legends dipilih sebagai sampel penelitian karena popularitasnya yang luas. Permainan ini digunakan untuk menginvestigasi bagaimana wacana-wacana nasionalis dalam permainan tersebut dipahami dan dibahas oleh para pemain melalui dialog-dialog pengguna. Selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena data yang digunakan berupa kata-kata atau gambar, bukan angka. Yang pertama, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode etnografi, atau juga dapat didefinisikan sebagai etnografi media sosial. Yang kedua, etnografi didefinisikan sebagai metode penelitian baru
yang mengkaji perilaku pengguna dalam komunitas virtual untuk memahami pengguna yang semakin banyak bersosialisasi dalam komunitas online. Ketiga, dalam konteks ini, pengguna permainan Mobile Legends dihubungi dan perilaku mereka dianalisis melalui dialog tanya jawab. Lalu, untuk kerangka teori bisa dilanjutkan oleh Saudara Alvin Witama Mulyadi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka teori. Teori permainan Johann Huizinga. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Johann Huizinga mengenai teori permainan. Permainan adalah sebuah tindakan yang independen dari kehidupan sehari-hari. Tidak terkait langsung pada mekanisme pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Permainan ini menginterupsi mekanisme tersebut dan hadir sebagai tindakan sementara yang memiliki tujuan dalam dirinya sendiri untuk memperoleh kepuasan dari aktivitas itu sendiri. Menurut teori Johann Huizinga, permainan tidak hanya sekedar hiburan atau cara untuk bersantai, tapi juga mengisi kekosongan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian integral dan aktivitas manusia secara keseluruhan. Temuan penelitian. Wacana nasionalis dalam MLBB. Penggunaan bendera sebagai simbol identitas. Pemain seringkali menggunakan bendera negara mereka dalam permainan untuk menunjukkan identitas nasional mereka. Contoh konkret dari dialog dan interaksi pengguna di dalam permainan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana simbol-simbol ini digunakan dan diartikan oleh komunitas pemain. Pengguna hanya ingin simbol yang mereka bawa ketika masuk ke dalam permainan adalah simbol dari bendera negaranya, yaitu Turki. Akibatnya, perasaan nasionalisme individu dapat termanifestasi dalam permainan dengan cara ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Galuh. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut ada wacana nasionalis dalam MLBB analisis dialog pengguna. Melalui etnografi, dialog antar pengguna dalam pemain dipelajari untuk mengidentifikasi bagaimana ideologi dan nilai-nilai nasional dapat tercermin dalam percakapan mereka. Contoh dialognya itu termasuk penggunaan bahasa nasional, referensi budaya, atau retorika nasionalis, menjadi bukti konkret yang menunjukkan bagaimana permainan komputer dapat memfasilitasi ekspresi dan mempertahankan identitas nasional. Lalu ada transformasi permainan sebagai alat ideologi. Pengaruh ideologi dalam gameplay, contoh konkret dari bagaimana elemen gameplay gameplay seperti karakteristik hero atau mekanisme permainan yang terintegrasi dengan nilai-nilai nasional atau ideologi tertentu. Misalnya penggambaran hero atau karakter dalam game, penggunaan bahasa, event spesial, dan lain-lain. Dampak pada pemain, bagaimana pemain merespons dan mengadopsi ideologi yang disampaikan dalam permainan. Studi kasus dari etnografi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemain menginternalisasi nilai-nilai ini dalam identitas dan interaksi mereka dalam permainan. Lalu kesimpulannya kesimpulan dari review ini, teknologi mengisolasi individu dalam dunia digital, permainan komputer efektif dalam menyampaikan ideologi dan pesan melalui fitur hiburan yang menarik. Lalu ada teori permainan, John Huizinga menekankan bahwa permainan merupakan interupsi dari kehidupan sehari-hari dan melengkapi kehidupan manusia secara keseluruhan. Lalu yang terakhir itu ada penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol nasional dalam permainan komputer seperti yang terlihat dalam Mobile Legends dapat memicu respons emosional yang kuat.
Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fadlan Risaldi. Silakan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan relevansi tema penelitian. Yang pertama adalah relevansi tema penelitian. Penelitian ini relevan dengan tren saat ini, di mana permainan komputer tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan ideologi dan perasaan nasionalistik. Mobile Legends dipilih sebagai studi kasus yang baik karena popularitasnya yang luas dan struktur komunitasnya yang terbagi berdasarkan kewarganegaraan. Metode etnografi yang relevan, pendekatan etnografi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari dialog pengguna dengan para pemain Mobile Legends di Turki adalah metode yang sesuai untuk memahami perilaku dan persepsi dalam konteks komunitas virtual. Selanjutnya, kelebihannya generalisasi terhadap populasi umum. Penelitian ini mungkin cenderung terfokus pada populasi pengguna Mobile Legends di Turki, yang dapat membatasi generasi pengguna global atau bahkan nasional. Hal ini perlu diperhatikan untuk memahami batasan hasil penelitian. Dan subjektif dalam interpretasi data. Interpretasi sikap nasionalistik dan ideologi dalam permainan komputer dapat dipengaruhi oleh sudut pandang subjektif peneliti atau pemahaman individu yang diwawancarai, yang dapat dipengaruhi validitas dan objektivitas temuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke forum yang sudah tersedia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.